Cek. Halo sobat Nimi, kita gas lagi dah lap profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong dibantuin yang ngasih takjil. Tolong aja kalau ada yang mau. Boleh banget baca di deskripsi. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Untuk nambah-nambah takjil aja, bukan. Waduh. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu. Itu aja, langsung aja kita gaskan lap profil. Mereview sedikit dari Pak Sumia. Saat ini Hating dia menunjukkan kalau dirinya berpotensi memunculkan domain miliknya. Dan di tempat inilah Lee Seok-gi dia tidak menyangka kalau ternyata Hating pada akhirnya dia membangkitkan domain seperti para kultivator normal pada umumnya. Walaupun ya metode kultivasi yang dimiliki oleh Hating cukup berbeda. Dan setelah Lee Seok-gi dia mengizinkan Hating untuk kembali ke ruangannya dan beristirahat, kini dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau Lee Seok-gi sebelumnya dia telah mengalahkan 4 demonic beast milik of Chaos, dan itu membuat Lee Seok-gi mendapatkan 45 juta poin XP dan juga hadiah meningkatkan kemampuan seni bela dirinya ke peringkat kuning 2. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi rasa ya oke lah, karena mau bagaimanapun yang dilawannya ternyata diklasifikasikan sebagai boss 45 juta poin XP. Lumayan. Selain itu juga di sini dia pun mendapatkan hadiah lainnya pula yang membuatnya penasaran. Hadiah apa ya? Ucap dari Lee Seok-gi, dan di sini ternyata hadiahnya adalah Lee Seok-gi dia memiliki sebuah kemampuan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal mantra pemurnian sebanyak 50%, membuat Lee Seok-gi dia nggak perlu memberikan sebuah tepukan seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Hating dengan cara menepuk membuatnya sadar. Kali ini nggak perlu, cukup melepaskan energi spiritualnya aja cukup membuat orang itu jadi sadar. Luar biasa dong, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk hadiah yang satunya lagi, ternyata Lee Seok-gi dia dapat meningkatkan kekuatan angin spiritual miliknya. Yang sebelumnya hanya angin kecil-kecil, kini dia dapat menggunakan angin yang agak lumayan gede, dimana radiusnya sejauh 2 km, yang membuat Lee Seok-gi tidak hanya dapat mengendalikan air, tapi angin juga, yang membuatnya sungguh sangat senang. Ini seperti kekuatanku di next level dong, ucap dari Lee Seok-gi yang sungguh sangat senang. Dan kini sudah waktunya bagi dirinya untuk dapat mencobanya. Tapi ketika Lee Seok-gi dia ingin mencoba kekuatan barunya, kini tiba-tiba aja langit pun berubah. Terjadilah sebuah distorsi ruang yang membuat Lee Seok-gi dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun melihat kalau ternyata akan ada sebuah pembaruan sistem di dalam dunia Tian Xuan ini. Dalam arti lain, maintenance lah. Biasanya kalau kita main game, maintenance. Dan kali ini dunia Tian Xuan akan mengadakan maintenance. Dan untuk maintenance-nya akan dilakukan selama 3 hari. Dan para player akan dipaksa untuk log out. Dan itu membuat Lee Seok-gi sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi, pikir dari Lee Seok-gi. Karena memang akan terjadi maintenance dalam 3 hari. Di sini para player mereka semua pun dipaksa untuk logout. Dan ternyata maintenance-nya adalah membuat para player yang sebelumnya stuck dan di level 40, mereka akan dapat meningkatkan kemampuan mereka, level mereka lebih tinggi lagi, mencapai level 60. Selain itu juga ada sebuah fitur monetasi yang akan segera diluncurkan, yang artinya para player akan mulai bisa melakukan top up. Dan itu jelas membuat para player sungguh sangat senang. Pembaruan besar apa ya? Ucap dari Lin Ah. Namun di sini dia berharap agar Lee Seok-gi enggak dihapus oleh sistem, karena Lee Seok-gi benar-benar luar biasa. Dan hal itu pun diaminin oleh rekannya yang tiba-tiba saja datang dan mengatakan kalau tidak mungkin Lee Seok-gi akan dihapus, dan jika Lee Seok-gi dihapus, akan membuat permainan menjadi rusak. Ucap dari orang ini yang merupakan Ling yang merupakan teman sekamar dari Lin Ah, dan dia juga sama seperti Lin Ah yang merupakan seorang streamer wanita. Namun ketika Lin Ah dia bertanya kepada rekannya akan ada update apa, di sini rekannya pun mengatakan kalau dia enggak tahu karena dia cuma player biasa. Tapi di sini dia terlihat sungguh sangat kesal karena dia bukanlah bagian dari sektemu. Tidak seperti Lin Ah yang disummon di sekitaran dari sektemu. Tapi walaupun dia tidak bagian dari sektemu, dia juga sangat mengagumi Lee Seok-gi. Bahkan saat ini wallpaper HP-nya aja gambar Lee Seok-gi. Wanita memang kayak gini nih, kebiasaan suka anggap idol itu lakinya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini, ya bocah anomali ini dia pun kembali muncul, dan dia kini ternyata dialah yang mengadakan update sistem. Dialah yang melakukan update sistem karena dia udah bosan dengan dunia Tian Xuan yang gini-gini aja. Dan ini adalah
Waktunya bagi dirinya mengupdate dunia Tian Xuan ini. Aduh, jangan berisik. Aduh, kau terlalu menggonggong mulu dari tadi. Tenanglah, aku tidak akan menghancurkan dunia ini. Ujar dari orang ini bersama dengan hewan peliharaannya. Dan dia pun juga mengatakan kalau dia tidak akan mungkin menghancurkan dunia Tian Xuan ini. Karena ini adalah satu-satunya harapan bagi kita untuk dapat kembali. Bagaimana mungkin aku akan menghancurkan satu-satunya kesempatanku. Selain itu, perkembangan dunia ini terlalu menyimpang jauh dari harapanku. Jadi, ayo kita perbarui sedikit tentang dunia ini. Ujar dari orang ini yang sepertinya dia adalah GM-nya coy, atau administratornya lah. Dan untuk kalian yang biasa main game harusnya paham lah ya konsepnya kan. Oke? Ayo kita lanjutkan. Kini Lee Xiaogi dia pun kini bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya diupdate, dan ternyata kini Lee Xiaogi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi kalau ternyata yang akan diupdate di dalam dunia Tian Xuan kini ada 4, yaitu batas level pemain yang sebelumnya ada di level 40 akan menjadi level 60. Yang kedua adalah sistem monetisasi di mana para player bisa melakukan top up, dan yang ketiga adalah sistem peringkat, dan untuk yang keempat adalah sistem popularitas NPC yang membuat Lee Xiaogi, bukankah sistem ini akan dibuka 3 hari lagi? Dan kenapa aku mendapatkan notifikasinya sekarang? Ujar dari Lee Xiaogi yang juga agak sedikit bingung. Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi para player-player nantinya. Ujar dari Lee Xiaogi. Namun di sini Lee Xiaogi dia juga berpikir kalau sepertinya sosok yang mengendalikan dunia Tian Xuan ini adalah sosok orang yang sebelumnya, pria yang pernah dia temui sebelumnya itu, dan ini adalah situasi yang sungguh menyebalkan. Ujar dari Lee Xiaogi ketika dia tahu siapa dalang di balik ini semua. Tapi ketika Lee Xiaogi sedang berbicara sendiri, di sini dia pun didatangi oleh Nona Xian yang datang menemui dirinya. Dan ketika Lee Xiaogi dia sedang berbincang-bincang dengan Nona Xian, bermesraan dan saling bercewek lah istilahnya, deket-deketan lah, mesra-mesraan dengan Nona Xian pasangannya. Di sini ternyata ada yang datang mengganggu mereka, dan ternyata yang datang adalah Dong Li. Di mana Dong Li dia pun mengatakan kalau dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Master Sekte. Jawab dari Dong Li yang membuat Lee Xiaogi, dia memanggilku Master Sekte. Apa-apaan nih? Jawab dari Lee Xiaogi. Dan di sini Lee Xiaogi dia pun bertanya tentang laporan apa yang akan diberikan oleh Dong Li. Dan untuk Dong Li dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah hadiah dari 2 murid dari murid Netherwood dan juga Arhat. Dan terakhir kali mereka datang, mereka mengantarkan sebuah hadiah untuk Lee Xiaogi. Jawab dari Dong Li yang membuat Lee Xiaogi dia tidak menduga kalau ternyata mereka benar-benar akan memberikan hadiah untuk Lee Xiaogi. Baiklah kalau begitu, mana hadiahnya? Tanya dari Lee Xiaogi. Dan untuk Dong Li dia pun mengatakan ambil aja sendiri di dalam aula. Ujar dari Dong Li, dan dia juga meminta kepada Lee Xiaogi untuk memanggil dirinya sebagai tetua selama mereka bekerja. Ujar dari Dong Li yang membuat Lee Xiaogi, apa-apaan ini? Ujar dari Lee Xiaogi yang bingung dengan sikap dari Dong Li yang tiba-tiba seperti ini. Tapi di sini melihat sikap Dong Li yang seperti itu justru membuat Nona Xian dia pun tertawa, yang membuat Lee Xiaogi dia pun bertanya kenapa kok tertawa? Apakah Nona Xian enggak marah dengan Dong Li yang bersikap seperti ini? Tapi di sini Nona Xian pun dia sungguh dewasa. Dia pun mengatakan tidak mungkin dia marah, karena kenapa dia harus marah? Ini adalah hal yang wajar karena dia merasa kalau sepertinya aku telah merebut dirimu. Jadi ini bukanlah sebuah masalah. Lagi pula Dong Li dia juga adikmu, dan dia kini juga adalah adikku. Ujar dari Nona Xian yang enggak ambil pusing, yang membuat Lee Xiaogi dia pun mengerti kalau Nona Xian sungguh sangat dewasa. Dan setelahnya kini Lee Xiaogi dia pun ingin melihat hadiah apa yang telah diberikan oleh orang-orang itu. Dan kini di dalam aula itu Lee Xiaogi dia pun membuka satu persatu hadiah yang telah diberikan oleh mereka, para orang-orang tua itu, para pilar dari masing-masing wilayah. Dan ternyata hadiah yang diberikan oleh biksu tua itu adalah sebuah jimat yang dapat menahan sebuah serangan berkekuatan penuh dari siapapun yang ada di bawah rank 8. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat kuat, dan ini benar-benar membuat Lee Xiaogi sungguh sangat senang karena benda ini benar-benar sangat berguna. Wah, luar biasa. Jawab dari Lee Xiaogi. Ketika Lee Xiaogi ingin membuka hadiah yang diberikan oleh Netherwood, di sini dia pun agak sedikit ternotis karena hadiahnya adalah token kayu. Dan ternyata itu adalah sebuah token untuk memberikan sebuah akses kepada Lee Xiaogi untuk masuk ke dalam istana, yang membuat Lee Xiaogi jadi sedikit bingung. Token akses? Kenapa aku harus pergi menuju Netherwood? Ada apa ini? Padahal aku belum kenal dia sepenuhnya. Kenapa dia memberikan aku sebuah akses untuk masuk ke dalam istananya? Apakah dia menginginkanku menjadi muridnya kah? Pikir dari Lee Xiaogi yang bingung kenapa dia dikasih token akses masuk ke dalam istana milik orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya di istana dari Netherwood saat ini, masternya pun dia mendapatkan sebuah
message ataupun pijitan dari muridnya. Tapi di sini gadis ini dia pun bertanya kepada masternya kenapa akhir-akhir ini ya masternya terlihat semakin menarik lah. Tapi di sini yang ada dia pun malah ditendang oleh masternya untuk keluar dari kamar dari masternya itu. Waduh. Dan di sini masternya pun dia telah memperbaiki penampilannya, tapi dia agak menyesal karena Lee Seok-gi kenapa nggak datang-datang mengunjungi dirinya. Karena sepertinya tante ini dia tertarik sama Lee Seok-gi kayaknya. Aduh, agak lain juga nih. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi jadi agak sedikit takut, apalagi dia diincar sama tante-tante. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya, kini beberapa waktu kemudian ada orang yang datang. Seseorang yang datang mengunjungi sektemu, di mana orang itu dia juga berujar, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali. Aku ingin tahu apakah master dan juga master sekte masih mengingat tentang diriku. Ujar dari seseorang. Apakah master telah mengubah penghalang masuk sekte lagi ya? Mari kita lihat dan ayo kita coba. Ujar dari orang itu sembari membawa sebuah token masuk. Tapi ketika dia ingin masuk ke sektemu, tokennya pun hancur, yang artinya penghalang telah tertutup. Yang membuat orang ini nggak punya pilihan lain selain aku harus menggunakan jurus itu. Ujar dari orang ini yang mulai berteriak dan mengatakan kalau dirinya telah kembali. Master sekte, aku telah kembali. Ujar dari nenek-nenek yang membuat Dongli yang mendengarnya dia pun ternotis. Apa? Suara itu? Hei, gadis kecil, dia telah kembali. Ujar dari Lee Seok-gi yang mendengar suara itu juga. Dan di sini Dongli dia pun mengatakan untuk dua muridnya ini untuk berhenti berlatih sebentar karena ayo kita pergi sambut senior kalian. Ujar dari Dongli yang membuat Xiaokyu sungguh sangat senang ketika latihannya dapat dihentikan untuk sementara waktu. Latihannya berhenti. Ujar dari Xiaokyu yang senang kalau dia nggak perlu berlatih lagi, yang membuat Dongli dia pun kesal dengan Xiaokyu yang enggan berlatih. Dan untuk Xiaokyu, Xiaokyu bukannya tidak ingin berlatih. Xiaokyu, ya gadis kecil ini dia ngeles aja, yang membuat Dongli dia pun akan menghukum Xiaokyu nanti karena nggak mau banyak berlatih. Waduh. Dan setelahnya kini Xiaokyu bersama dengan Luobing beserta dengan Dongli menyambut kedatangan saudara senior mereka. Di sini Xiaokyu dia pun bertanya, bukankah Luobing ini adalah murid pertama dari master? Hanya dari Xiaokyu. Tapi untuk Luobing, dia pun tahu siapa sosok yang ada di depan sana yang akan segera kembali. Ya, dia memang lebih tua daripada diriku. Ujar dari Luobing. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau ini adalah senior dari Luobing dan dia adalah murid pertama dari Dongli. Tapi dia adalah kakak senior tertuamu dan dia memiliki latar belakang yang agak sedikit istimewa dan nantinya kau akan mengetahui lebih detailnya. Ucap dari Dongli. Latar belakang istimewa. Ya, di sini Dongli pun mengatakan hal seperti itu. Dan Dongli meminta kepada Xiaokyu untuk bersikap sopan dengan seniornya itu karena dia adalah senior tertuamu. Ucap dari Dongli. Tapi di sini ketika Dongli akan menyambut kedatangan muridnya, di sini dia pun ternotis dengan penampilan yang dimiliki oleh muridnya itu. Apa? Kenapa dia seperti ini? Ucap dari Dongli. Dan ternyata penampilannya memang seperti ini. Nenek-nenek. Bagaimana mungkin murid dari Dongli jadi nenek-nenek? Dan itu membuat Dongli bingung. Dan untuk tua ini dia pun menyambut kedatangan dari Dongli. Master, adik junior Luobing. Apakah ini adalah Xiaokyu junior kita? Ucap dari nenek tua ini yang bernama Lin Yuher, yang merupakan murid pertama dari Dongli. Tapi melihat ada nenek-nenek menjadi murid dari Dongli tentunya membuat Xiaokyu dia pun bingung. Lah, kenapa bisa ada nenek-nenek? Kenapa nenek-nenek jadi murid dari masternya? Dan itu jelas membuat Xiaokyu dia pun bingung. Dan untuk Luobing dia juga bingung bagaimana bisa saudara seniornya yang terlihat imut kok jadi nenek-nenek. Ucap dari mereka. Dan untuk Dongli dia juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Karena 2 tahun lalu aja ketika dia turun gunung, dia masih seorang gadis muda yang imut. Tapi kenapa dia kini jadi nenek-nenek usia 80 tahun? Ucap dari Dongli yang juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Tapi, hey, aura spiritualnya terasa sama, tapi penampilannya kok berbeda. Apakah dia adalah seorang mata-mata? Pikir dari Dongli yang sungguh sangat waspada. Tapi di sini untuk Yun dia pun berujar, Master, lama tidak berjumpa. Ucap dari nenek tua itu. Tapi di sini melihat mereka yang sepertinya agak sedikit waspada, tentunya membuat Yun dia agak sedikit bingung. Master, kenapa kau terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah dengan diriku? Ucap dari nenek tua itu. Dan untuk Dongli, dia pun bingung bagaimana bisa kok jadi tua kayak gini muridnya.
Kau tidak jauh lebih muda dari diriku kan? Tapi kenapa kau jadi tua seperti ini? Ucap dari Dongli yang bingung. Dan untuk Yun-Er, dia pun mengatakan kalau inilah yang dia alami ketika dia berlatih di dunia panah. Begitu aku melepas segel energi spiritualku, aku akan kembali ke penampilan asliku. Master, tenang aja lah, kau tidak perlu khawatir, ucap dari gadis itu. Dan ketika dia melepaskan energi spiritual miliknya, melepaskan segelnya, nggak berubah dong, tetap jadi nenek-nenek. Yang membuat dia juga jadi bingung, lah kenapa aku jadi nenek-nenek lagi? Ucap dari guys ini yang bingung. Lah harusnya ini adalah penampilan yang dia gunakan untuk menyamar, tapi kenapa dia jadi nenek-nenek beneran? Dan itu membuat Dongli dia pun berujar, sudah diam dan jangan buang-buang waktu lagi, dan ayo ikut dengan diriku Yun-Er, ucap dari Dongli yang akan membawa muridnya bersama dengan dirinya bertemu dengan Lee Shagi. Dan untuk Lee Shagi yang melihat murid dari Dongli kini jadi nenek-nenek, tentunya membuatnya juga jadi bingung. Lah kenapa jadi seperti ini? Ucap dari Lee Shagi yang juga bingung. Dan di sini Dongli dia pun meminta kepada Yun-Er untuk menceritakan tentang semuanya, kenapa dia bisa jadi nenek seperti ini. Dan untuk Yun-Er dia pun mengatakan, Master, tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Sepertinya ini karena kecerobohanku. Jika aku harus menghadapi dunia dengan penampilan seperti ini, ya aku tidak akan mengeluh. Ucap dari Yun-Er yang justru enggak mau merepotkan Yu Xiaoqi dan juga Dongli. Tapi di sini untuk Xian, dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Bukankah aku dengar kau baru berusia 20 tahunan, tapi kenapa penampilanmu jadi seperti ini? Dan di sini Nona Xian dia agak sedikit khawatir jika saja nanti Yun-Er membutuhkan pasangan Dao dan penampilan nenek-nenek kayak gini. Siapa yang mau? Ucap dari Nona Xian. Dan untuk Lee Shagi dia pun merasakan ada yang janggal dengan murid dari Dongli karena energi spiritualnya sepertinya ini belum terkontaminasi. Selama kau turun gunung untuk berlatih, apakah kau bertemu dengan orang yang tidak biasa? Ucap dari Lee Shagi yang agak sedikit curiga. Dan untuk murid ini dia pun mengatakan kalau dia sepertinya enggak bertemu dengan orang ya biasa-biasa aja, hanya bertemu dengan kultivator iblis. Namun dia mengatakan kalau dia bertemu ataupun pergi menuju sebuah kota yang memang warganya banyak yang tua-tua. Jadi aku tinggal di kota itu untuk selama setengah tahun untuk dapat menyelidiki tentang kota itu. Mendengar itu tentunya membuat Dongli dia pun bingung bagaimana bisa setengah tahun aja bisa berubah jadi nenek-nenek kayak gini. Dan itu jelas membuat Dongli dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi saat ini murid Yun-Er ini bukanlah murid biasa, adalah seorang murid yang dititipkan oleh bapaknya secara langsung kepada dirinya. Dan tidak mungkin Dongli akan tinggal diam melihat muridnya ini menjadi seperti ini. Karena memang Dongli dan juga Yun-Er mereka memiliki hubungan yang paling dekat karena mereka bertemu sedari mereka masih kecil. Dan untuk Yun-Er dia pun datang ke sektemu ini dibawa oleh bapaknya Lu Xiaoqi. Dan untuk Xiaoqi yang melihat bapaknya membawa gadis kecil bertanya apakah ini adalah anak bapaknya dari istri lain, yang membuat Lu Xiaoqi digebuk sama bapaknya dong. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu kepada bapaknya sendiri. Dan untuk Lu Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Yun-Er ditemukan oleh bapaknya yang mendapatkannya di sebuah reruntuhan. Jadi bapaknya karena nggak tega dibawalah Yun-Er ke tempat ini untuk tinggal bersama dengan mereka. Mendengar kisah kelam yang dimiliki oleh Yun-Er, di sini Dongli benar-benar menyambut kedatangan dari Yun-Er dan dia pun meminta kepada Yun-Er menganggap rumah ini sebagai rumahnya juga, menganggap Yun-Er sebagai adiknya. Walaupun Yun-Er awalnya dia terlihat sangat bersedih tinggal di tempat ini, tapi perlahan-lahan dia mulai dapat melepaskan kesedihannya menjadi lebih ceria. Sampai hari di mana orang tuanya mendapatkan sebuah perintah untuk turun gunung bersama dengan Chenki. Tapi saat itu ternyata orang tuanya enggak pernah kembali, yang membuat Yun-Er ketika mendapatkan kabar kalau orang tua dari Lee Shagi harus pergi untuk selamanya, membuat dirinya kembali jatuh ke dalam jurang kesedihan. Dan dialah sosok yang menemani Dongli ketika Dongli sedang drop ketika mendapatkan kabar kalau kedua orang tuanya telah pergi, dan hanya Yun-Er lah yang menemani dirinya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian Yun-Er dia memutuskan untuk turun gunung, dan untuk Dongli dia pun meminta kepada Yun-Er untuk tidak melakukannya karena mau bagaimanapun Yun-Er dia bukanlah muridnya tapi sudah dianggap sebagai adik dari Dongli. Tapi Yun-Er dia pun tetap ingin turun gunung, dan untuk Dongli mendapatkan murid pertamanya yang dianggap sebagai adiknya diperlakukan seperti ini, kehilangan masa mudanya menjadi tua seperti ini, tentunya Dongli dia benar-benar tidak terima. Dan itu membuat Dongli dia meminta untuk turun gunung. Dia meminta izin kepada Lee Shagi untuk turun gunung untuk mengambil kembali masa muda dari muridnya. Dan itu adalah hal pertama kali Dongli akan turun gunung secara langsung, yang membuat mereka yang melihatnya dan mendengarnya sungguh sangat shock. Karena ini adalah kali pertama Dongli benar-benar memutuskan untuk turun gunung demi menyelamatkan muridnya. Padahal sejatinya mereka juga tahu kalau
Dongli tidak pernah mau turun gunung. Dan apa yang akan dilakukan oleh Dongli dan juga oleh Shaggy untuk menyelamatkan murid pertamanya akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.